Kalau waktu berdirinya, kamu self-employed atau langsung ada karyawan? Self-employed dong. Berapa lama? Self-employed selama 2 tahun. Ya, itu cakep ya. Jadi nggak langsung buru-buru tadi ya. Ego, kan gua CEO. Gua harus punya karyawan gitu ya. Begitu udah settle, mau berkembang, baru hire karyawan. Dan disitulah Prita harus belajar people management. Gimana ceritanya? Wah, banyak gagal di awal sih, jujur aja ya. Apa namanya, usia aku juga waktu itu masih 30-an awal banget. Aku nggak punya pengalaman gitu jadi leader at all gitu. Setiap ada suatu kejadian gitu, aduh rasanya tuh kayak udah pengen nangis, pengen apa, selalu biasalah namanya perempuan. Udah deh gue tutup aja nih perusahaan, udah kayak gitu mulu lah gitu kan ya. Nah memang di rumah tuh mentor aku adalah suamiku. Karena ya gimana ya, memang dia sendiri adalah seorang leader gitu kan. 3,5 tahun udah di Exactly, dan dia pun juga di perusahaan teknologi itu menjadi salah satu mentor. Jadi he knows how to mentor people gitu loh. Nah aku mungkin salah satu mentinya berarti ya gitu kan. Nah itu yang berat tuh, menerima pendapat suami as a mentor, not as my husband. Karena kalau as my husband kan perempuan selalu benar ya. Google aja kalah. Angkanya gitu. Tapi as a mentor itu kayak ego aku mesti nurunin. Ya udah, aku banyak banget belajar dari dia, and he always said that kesalahan tuh selalu ada di leader, dia bilang gitu. Either kamu yang nggak bisa ngelihat karyawan ini tuh sebenarnya punya talenta di mana apa segala gitu, atau kamunya yang nggak mau dengerin dia gitu. Karena kalau kita memaksakan sesuatu kayak ibaratnya dia nggak bisa manjat gitu ya Kak. Terus kita bilang, ayo dong kamu panjat pinang itu. Ya mau sampai kapan dia nggak bisa. Karena ternyata dia jagonya berenang misalnya kayak gitu. Nah artinya kalau kita memaksakan orang bukan dengan skillnya, ya mau sampai kapan juga nggak dapet. Dia frustasi, kita frustasi. Kalau kata suamiku, kamu tuh push apa sih, terlalu push over the limit lah istilahnya tuh kayak gitu. Bukan berarti orang itu nggak bisa di push over the limit, tapi limitnya dia bukan di situ, di tempat yang lain. Nah di situ aku belajar. Oh banyak. Dari mulai kayak, namanya perusahaan kecil ya. Nanti kadang keluar masuk, ini itu gitu. Oh ternyata aku masih ada kontraknya. Oh ternyata gini. Jadi dari setiap kejadian itu aku melihatnya sebagai sebuah pelajaran. Pada saat udah mulai ada klien pun juga memanajekan gimana nih supaya delivery of the service-nya itu sesuai dengan apa yang aku pengenin. Karena kan aku punya standar gitu kan. Pada saat kita ngerjain sendiri, standar bisa kita jaga. Ya dong Kak. Tapi pada saat itu dikerjakan orang lain kan kita mesti ngejaga standar itu juga. Gimana caranya ya ini. Jadi ada SOP gitu loh. Jadi akhirnya kayak I learn by doing gitu ya. Dan aku sampai detik ini sih masih merasa diri aku bukan leader yang baik ya gitu. Tetapi somehow my team said that kita di sini udah lebih dari 5 tahun Bu gitu. Berarti artinya you have something katanya gitu ya. Aku kadang nggak tahu apa. Aku selalu ngerasa aduh gue tuh emang nggak bisa banget nge-lead people. Aduh gue nggak bisa banget, gue selalu kayak gitu. Tapi ternyata faktanya dia bilang ya tim kamu rata-rata udah kerja di sini lebih dari 5 tahun. Apa sih, aku juga mikir apa ya. Tapi ya aku berterima kasih bahwa makasih ya kamu udah mau ngikutin aku dengan segala kekurangan aku. Aku sih gitu akhirnya. Nah dari self-employed 2 tahun, terus punya karyawan, sekarang karyawannya udah berapa? Nah kita tuh menarik karena bisnis model kita tuh kita keep it lean gitu. So we have kayak semacam karyawan utama, inner gitu, awal aku sebutnya inner circle-nya Zepfinance. Dan kita juga punya banyak partners gitu ya, associates dan lain-lain. Nah kalau kita berbicara inner, aku selalu mempertahankan between 15 to 20. Nah tapi kalau kita berbicara mitra kita banyak gitu. Karena kan kita sometimes by project, by ini, by itu segala macam. Nah rata-rata juga yang jadi mitra kita juga kita udah biasa gitu loh, udah evaluate. Memang dia bisa ngikutin, keep up dengan apa yang kita punya. Nah again dengan adanya si SOP itu kayak semacam associate manual dan lain-lain, itu memudahkan banget gitu loh. Oke, by the way kalau Zap Finance itu berdiri tahun berapa? 2009. Nah 2009 sampai sekarang kan lama nih. Ada perubahan nggak dari karyawan-karyawan baru yang masuk dan bagaimana Prita menghadapinya? Misalnya kalau dari masa probation, apakah di situ banyak yang tidak lolos dari awal sampai sekarang, atau rata-rata Prita tipe yang kalau udah keterima saya akan develop sampai dia benar-benar bisa? Aku yang kedua. Banyak yang semuanya di develop ya? Yes, jadi memang untuk bisa sampai istilahnya join di Zepfinance itu
kita melalui beberapa kali tahapan proses lah gitu kan. Dan aku kepingin juga dia ngobrol dengan user-user juga gitu loh. Karena kan bagaimanapun juga nanti akan bekerja sama bareng gitu. Dan memang aku tuh a bit picky ya pada saat milih dan sebagainya, dari baca CV dan lain-lain pun juga aku tuh 2 milih juga di situ. Jadi siapapun yang akhirnya dapat interview sama Prita itu sebenarnya udah melalui beberapa proses. Dan aku tipe orang yang kalau interview itu very very detail. Kayak misalnya orang bilang, saya apa ini. Aku tuh bisa nanya sampai exactly apa yang kamu lakuin dan sampai di tim itu berapa orang. Kayak misalnya hari ini kita bikin podcast ini, tim ini berapa orang? Kan bisa bikin podcast Creative Zone untuk Yoris Sebastian. Berapa orang dia ngerjain? Kan jadi gitu kan. Exactly-nya kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Sampai aku bisa nanya. Setiap itu sekali biasanya berapa menit? Terus kalau lagi ada masalah kamu ngapain? Gitu-gitu. Jadi aku tuh bisa ngebayang gitu loh sebenarnya dia sampai seperti apa. Dan aku pun tanya, gak mungkin kan smooth ya. Pasti kan selalu di setiap apa yang dilakuin ada challenge atau tantangan. Aku tanya tantangannya apa? Dan kamu waktu itu ngapain? Karena aku pengen tahu gitu loh sebenarnya seberapa problem solver kah dia. Kalau dia menemukan masalah tuh dia akan bikin semua orang ikut pusing. Atau dia malahan bisa ikut membantu orang memecahkan masalah. Itu sebenarnya menurut aku sih dari interview yang deep seperti itu sih bisa ketahuan sih Kak gitu. Mana yang di istilahnya gue nyebutnya di CV itu perfect CV. Iya kan? Waktu itu bantuin Pak Renald Kasali juga seleksi gitu ya, dari CV-nya bagus, nilainya bagus. Bukan hanya nilai bagus, sekarang katanya harus aktif organisasi. Tapi pas dia menceritakan keaktifan dia di organisasi itu dia ada tapi dia tiada, itu yang itu kan sebenarnya udah bisa kelihatan ya. Jabatan semua gitu loh teman-teman gitu kan. Jadi, hadir dia. Betul gitu kan. Makanya aku bilang gini, apa namanya nih tipenya ya apa nih ya, kupu-kupu apa kura-kura. Kupu-kupu tuh kan kuliah pulang, kura-kura tuh kuliah rapat gitu. Gitu Kak. Jadi di situ aja udah kelihatan gitu. Terus kayak kalau misalnya kayak gimana cara dia ini itu kelihatan banget. Jadi aku tuh nggak percaya sebenarnya CV buat aku cuman base untuk aku bisa nanya. Aku tuh bisa sampai nanya itu deep banget. Output dari kerjaan itu apa? Iya gini nih. Iya apa outputnya? Naratif misalnya. Sejauh mana? Berapa kata? PDF atau Word? Aku tuh nanya kayak begitu. Karena then I know itu yang ngerjain dia atau bukan. Apa dia kotak surat gitu loh. Nah akhirnya udah keterima nih. Dan tadi dibilang kita agak mirip nih. Kita karyawan-karyawan baik waktu masih jadi leader di Hard Rock Cafe. Itu kalau ada acara yang karyawannya di atas 5 tahun berdiri. Di atas 10 tahun masih berdiri, makin sedikit nih yang berdiri gitu ya. Terus sekarang di OMG rata-rata karyawannya tuh bekerja cukup lama. Kalau dari Prita sendiri, tadi ya seleksi udah very very true. Sekarang pas ngejalaninnya, gimana sih? Ini kan juga banyak inspigoer sekarang yang bisa jadi pemilik, bisa juga dia masih menjadi karyawan gitu ya. Tapi dia seorang pemimpin. Gimana sih membuat karyawan tuh betah? Walaupun sebenarnya PR banget walaupun sih. Leadernya kayaknya detail banget gitu kan. Aku juga bingung kenapa orang betah kerja sama aku, jujur aja. Mungkin mesti ditanya sama tim-tim aku kali gitu ya. Kenapa kamu bisa betah sama Prita Gozi padahal orangnya rese banget kayak gitu. Kasar-kata tuh gitu. Aku juga nggak tahu ya gitu. Aku mungkin banyak belajar dari ya suami aku juga gitu. Dia cuma bilang gini, memanusiakan manusia, istilahnya gitu ya. Apa wongkeh lah istilahnya, apa bahasa dia bukan orang Jawa ya, tapi dia selalu bilangnya begitu. Dia bilang, gak ada orang yang suka dianggap bahwa dia tuh lebih rendah daripada kamu. Istilahnya tuh kayak gitu. Di situ aku terus terang harus belajar banyak gitu ya. Dan aku tuh kayak ngerasa aku tuh dibantu sama tangan Tuhan sih Kak gitu ya. Mungkin ya agak religius ya, tapi somehow kayak kalau aku kayaknya udah bakal sombong banget nih, itu kayak di-cut aja gitu loh. Entah apa gitu, macam-macam aja kejadiannya. Ada yang misalnya mungkin nggak dapet pekerjaan apalah atau apalah, sehingga akhirnya aku jadi belajar lagi bahwa ya Prita, kamu tuh emang bukan siapa-siapa. Kamu nggak akan bisa seperti ini tanpa banyak orang. Kamu tuh nggak bisa melakukan ini sendirian. Ibaratnya nih kalau kita udah ngerasa jago banget apa, kalau Tuhan bilang itu bukan buat kita, ya bukan buat kita gitu loh. Nah mungkin dari situ akhirnya aku tuh jadi menyadari banget bahwa I cannot do this alone. So I need all the help that I can have.
Dan aku yakin setiap orang itu juga masing-masing punya misinya sendiri. Mereka juga mencari rezeki, makanya aku selalu bilang cari rezeki itu yang halal gitu kan ya. Nggak usah deh kita cara-cara aneh-aneh gitu ya. Aku bilang kalau kita benar, kita pasti dipelihara sama Tuhan. Nah, somehow mungkin yang kerja bareng sama aku juga gitu ngerasa bahwa mungkin dirinya dia kepelihara juga kali ya. Karena banyak banget yang bilang kayak tadinya nggak punya apa, terus utangnya mulai lunas, terus ini, terus itu gitu. Aku juga nggak tahu siapa yang aku lakuin. Aku juga nggak pernah kan ngurusin rumah tangga orang apa bagaimana gitu. Tapi mereka banyak yang cerita seperti itu. So dari segi pekerjaan aku juga coba melihat, kan kebetulan pekerjaan kayak kita kan banyak kayak keluar kota atau gimana gitu ya Kak ya. Jadi kayak aku tuh ngeliat oh ini kayaknya dia seneng nih keluar kota apa gimana, aku ajak atau gimana ini itu gitu. Atau misalnya yang ini dia seneng ngapain, oh dia seneng tampil, aku kasih dia panggung juga buat tampil. Jadi aku mencoba untuk memahami sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh setiap orang, gak cuman uang. Karena setiap orang kan beda-beda gitu ya. Aku berusaha aja sih gitu memberikan apa yang mungkin dia inginkan tersebut gitu. Mudah-mudahan itu yang bikin mereka juga jadi betah juga gitu. Iya, dan ini ya kalau saya lihat jadinya memahami bahwa ini kita juga perlu mereka, kita bekerja bersama-sama dan mungkin menerima keadaan mereka saat itu apa, tapi juga tidak terima mereka begitu-begitu aja. Betul. Jadi di-upgrade terus. Of course, gitu ya. of course. Kalau mereka sudah dicoba, tapi mereka tidak mau upgrade, apa yang kita lakukan? Pertama, aku akan cariin pekerjaan yang lain. Oke. Jadi aku akan reorg atau apa gitu ya, mungkin nggak nih dia yang ini kan. Kalau misalnya udah kayaknya nggak mungkin banget, dan aku akan ngajak ngobrol. Aku bukan yayasan nih gitu, Zephanids bukan yayasan gitu, we still need to make profit apa segala macam. Tapi aku masih pengen kamu nih, kira-kira apa nih yang masih bisa kamu kasih, apa nih yang bisa kira-kira kamu kerjain supaya kita masih bisa jalan bareng. Ya alhamdulillah sih selama ini selalu ada jawabannya gitu. Tapi kalau ternyata jawabannya tidak ada, ya sudah, aku mungkin terpaksa kayak mungkin aku juga doain dia dapat pekerjaan lain ya gitu. Jadi tanpa aku harus ngeluarin orang dia dapat pekerjaan lain gitu. Kira-kira tuh kayak gitu. Karena aku juga bukan yayasan kayak Yoris, gimana sih gitu. Kita bukan apa ya istilahnya kayak wadah terus oh ya lu belajar di sini terus lu dapat duit terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa begitu lah. Tetap ini perusahaan gitu. Harus ada saling memberinya juga lah gitu.